Sebelumnya, maaf ibu kalau aku mengganggu. Oh enggak dong, tenang saja nggak mengganggu. Sebelumnya ini dari Mbak Binti. Binti ya. Oh ya, sudah kenal dengan ibu? Belum. Belum. Jadi perkenalkan dulu ya, saya Ibu Bita, bisa dipanggil Ibu Bita yang biasanya membantu teman-teman di kampus yang mau menjalankan konseling gitu. Mbak Binti tadi dari mana? Tadi kebetulan dari kelas ibu. Oh dari kelas. Iya. Kelasnya di mana? Di GKP. Di GKP kuliah ya. Iya. Sekarang masih mau kuliah lagi atau udah mau pulang? Nanti jam 1 ibu. Oh nanti jam 1 kuliah Iya. lagi. Ya. Berarti sekarang masih istirahat ya, Iya. jam kosong ya. Oke. Tumben nih. Kayaknya nggak biasanya karena pertama kalinya nih lihat Mbak Binti ke ruang konseling ya kayaknya ya. Iya bu, ini masih pertama kali konseling sih lebih tepatnya gitu. Iya, pertama kali. Berarti kalau dari Mbak Binti sendiri sebenarnya udah tahu belum mekanismenya konseling itu seperti apa yang harus dilakukan? Belum sih bu. Belum. Iya belum. Iya. Tapi Mbak Binti berarti inisiatif sendiri ke sini atau dengar-dengar dari teman-teman atau gimana? Ini sih bu, apa ya, pengen cerita aja soalnya kayak akhir-akhir ini tuh banyak masalah gitu. Ya. Oke. Baik, jadi mungkin sebelum kita membicarakan masalahnya Mbak Binti ya, saya informasikan dulu konseling itu seperti apa. Jadi konseling itu adalah proses untuk membantu konseli untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan yang dialami konseli. Jadi tugas ibu nanti akan mendengarkan apa masalah yang dialami sama Mbak Binti, dan nanti ibu akan membantu Mbak Binti untuk akhirnya menemukan kira-kira apa ya yang bisa untuk Mbak Binti lakukan untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Binti gitu ya. Dan Mbak Binti jangan khawatir ya kalau misalkan nanti habis bercerita terus apakah nanti ibu akan bicara ke siapa gitu. Karena di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan sama Mbak Binti itu akan menjadi rahasia antara ibu dan Mbak Binti gitu ya. Oke, baik ibu. Oke, sudah paham ya? Mungkin Sudah. kalau misalkan Mbak Binti sudah memahami kayak gimana proses konseling, nggak apa-apa nih kita mulai cerita tentang masalahnya Mbak Binti. Oke, baik. Ini sih bu, kayak akhir-akhir ini mungkin aku merasa capek dan lelah banget ya. Soalnya kayak aku merasa aktivitasku akhir-akhir ini tuh terlalu banyak. Terus akhirnya aku kayak males gitu akhirnya jatuhnya buat ngelakuin semuanya gitu. Apalagi tuh kayak menurutku kayak tugas kuliah tuh jadi kayak banyak banget kan. Jadi kayak aduh kayak capek banget. Terus habis itu juga akhirnya banyak aktivitas yang lainnya tuh keganggu. Kayak misalkan biasanya kan aku tuh bangun pagi ya bu, tapi setelah ini tuh kayak jadi ngerasa males. Habis itu bangunku jadi kesiangan, bahkan masuk kelas itu yang biasanya on time akhir-akhir ini tuh jadi terlambat 10 sampai 15 menit kayak gitu. Mbak Binti ngerasa capek gitu ya? Iya. Capek, lelah dengan apa aktivitas yang dilakukan sama Mbak Binti. Kira-kira kalau Mbak Binti lagi ngerasa lelah gitu, ada perasaan apa yang dialami sama Mbak Binti? Ya pasti ada perasaan kayak apa ya, capek gitu, kayak mau ngapa-ngapain itu kayak ya capek Gitu banget ya? gitu lah intinya. Jadi nggak mau melakukan apa-apa gitu. Iya, tapi ya kadang aku juga merasa kayak bersalah juga kan, kayak ngebayangin kalau misalkan aku lagi males gini tuh kayak orang tua kan pasti juga ininya mikir juga kan ya, sama kayak anaknya kenapa kok gini gitu kan. Jadi kayak ya jadi pusing gitu. Satu sisi Mbak Binti ngerasa capek, lelah gitu ya, kesel sama kegiatannya Mbak Binti, tapi di sisi lain Mbak Binti juga memikirkan bagaimana perasaan orang tuanya Mbak Binti gitu ya. Ibu pengen tahu sih sebenarnya pernah nggak Mbak Binti itu merasa nggak seperti ini, kayak
kan akhir-akhir ini udah mulai malas nih. Itu mulai malesnya kapan sih kira-kira? Mungkin sekarang kan hari Kamis ya, Rabu. Rabu. Perkiraan ya mungkin seminggu yang lalu atau sampai 2 minggu yang lalu lah, gitu. 2 minggu yang lalu Mbak Binti mulai ngerasa capek ini gitu ya, males. Kira-kira Mbak Binti masih inget nggak apa yang memicu atau awal mulanya Mbak Binti ngerasa males? Pasti kan aneh ya Mbak, kalau misalkan kita biasanya rajin terus tiba-tiba males, pasti ada sesuatu kan yang menjadi apa ya istilahnya, kayak memantik akhirnya males terus gitu. Apakah Mbak Binti habis melakukan kegiatan yang nggak biasa dilakukan Mbak Binti gitu? Kalau aku sih seingatku ya Bu ya, kan banyak tugas ya, akhirnya tuh kayak bingung mikirin yang mana dulu, akhirnya kan ditunda-tundanya ketunda semuanya kayak gitu. Ya ditunda ya. Akhirnya dengan dari tadi yang awalnya tuh mengerjakannya, berarti awalnya mengerjakannya tidak ditunda. Kemudian lama-lama kok semakin menumpuk, akhirnya semakin ditunda-tunda. Gitu ya. Mbak pernah ada suatu selama 2 minggu ini ya, kan mulai kerasanya males itu ketika 2 minggu ini. Selama 2 minggu ini pernah nggak Mbak Binti ngerasa tidak merasakan lelah itu, atau tidak merasakan kecewa sama Mbak Binti itu? Pernah. Ketika apa kira-kira? Ya karena ini kan masalah dengan tugasnya ya, jadi ketika menyelesaikan tugas tepat waktu itu rasanya tuh kayak menyenangkan banget gitu loh. Padahal kan terlalu banyak tugas, habis itu kayak ada satu momen dimana aku tuh bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai deadline, itu kayak rasanya lega gitu ya. Iya, rasa seneng. Coba semisal Mbak Binti itu berarti sebelumnya kan, sebelum 2 pekan itu selalu lega ya rasanya ya, kayak semua tugas itu teratur gitu ya, semuanya sudah terselesaikan sesuai dengan deadline gitu. Kemudian ketika 2 minggu mulai menumpuk, jadi kayak aduh capek malas, tapi ketika ada satu yang sudah dikerjakan sesuai deadline, seneng gitu. Tapi senangnya cuma sementara, karena besoknya males lagi gitu ya, males lagi ya. Coba nih Mbak Binti bayangkan, kalau semisal nih besok Mbak Binti bangun gitu ya, bangun untuk akhirnya memulai harinya Mbak Binti dengan kondisi tidak menunda tugas gitu, atau misalkan bisa mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu gitu. Kira-kira apa yang Mbak Binti rasakan? Ya pasti kayak happy banget ya, soalnya kayak di era gempuran banyak tugas sekarang itu kan. Kalau tugasnya itu selesai tepat waktu aja itu kan udah alhamdulillah ya gitu Pak. Tapi nggak kayak kepikiran, yang penting udah selesai aja gitu, nggak usah kepikiran yang itu, udah kayak bahagia aja gitu rasanya. Ya seneng ya, lega gitu ya. Apalagi sekarang masa-masa UTS ya di kampus kan. Jadi rasanya pasti pengen semuanya itu terkendali gitu ya, kayak selesai gitu. Oke. Nah, ya kalau Mbak Binti tadi kan ngerasa kayak capek gitu ya, kecewa. Tapi ada satu titik dimana kalau Mbak Binti tuh bisa mengerjakannya tepat waktu, itu seneng gitu ya. Tapi kalau misalkan besok-besoknya itu nggak tepat waktu lagi, jadi capek gitu ya, kayak sedih gitu ya. Kira-kira kalau dari Mbak Binti sendiri, misalkan ada angka 1 sampai 10. Angka 1 itu menunjukkan Mbak Binti tuh ngerasa capeknya capek biasa aja. Tapi kalau angka 10 itu capeknya capek banget, sedihnya sedih banget gitu, kecewa banget. Kira-kira Mbak Binti sekarang ada di posisi angka berapa? Mungkin 6 sampai 7 sih Bu. 6 sampai 7 ya berarti. Oke. Nah, tadi Mbak Binti bisa bukan bangun ya, maksudnya bisa mengerjakan tugas sesuai dengan tepat waktu gitu ya. Itu akhirnya Mbak Binti ngerasa senang. Tapi kalau misalkan Mbak Binti
ngerjakannya itu nggak sesuai waktu atau misalkan menunda-nunda gitu ya, itu pasti rasanya kayak akhirnya ada di posisi 6 sampai 7 tadi gitu ya posisinya ya. Nah, kira-kira Mbak Binti ada nggak kayak keinginan untuk akhirnya merubah gitu? Apa yang ingin Mbak Binti rubah kira-kira dengan mengetahui kalau ternyata seandainya Mbak Binti bisa mengerjakan tepat waktu gitu, Mbak Binti bisa merasa senang, lega. Tapi kalau misalkan mengerjakannya ditunda-tunda, akhirnya tadi Mbak Binti ngerasa sedih gitu. Yang ingin saya rubah pasti aktivitas saya ya, karena yang sebelumnya mungkin terlalu banyak tugas, jadi kayak bagi waktunya kan juga susah. Di situ kan mungkin dari akunya sendiri tuh masih banyak hal-hal yang lain itu yang dilakukan gitu, jadi mungkin lebih ngatur lagi sih soal aktivitas apa sih yang harusnya didahulukan kayak gitu. Mengatur lagi ya aktivitasnya Mbak Binti. Jadi kalau tadi Mbak Binti sempat bilang bangunnya juga telat gitu ya, jadi kayak males, berarti mulai mencoba untuk bangun pagi lagi, untuk memulai hari dengan semangat lagi gitu ya. Boleh nggak kalau misalkan Mbak Binti mencoba untuk merubah atau mengatur waktunya Mbak Binti mulai besok pagi? Mungkin dicoba dulu kan. Dicoba dulu ya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nanti kan sesi counseling ini kan sebenarnya nggak cuma 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung Mbak Binti bisa menemukan solusinya itu kapan gitu. Ya, jadi semisal nih mulai besok pagi Mbak Binti bisa bangun pagi, kemudian berkurang rasa sedihnya karena mulai bisa mengerjakan tugas itu lebih awal gitu. Nah, yang tadinya angkanya itu 6, angka 7, Mbak Binti merasa kelelahan, itu bisa berkurang meskipun nggak langsung di angka 1 gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan Mbak Binti besok mulai mencoba gitu ya untuk merubah. Kalau tadi Mbak Binti pengennya mengatur ulang waktunya ya. Ya, oke. Ya, karena kebetulan habis ini ada kelas ya Mbak Binti, dan insya Allah juga apa yang kita bahas di konseling ini sampai di sini dulu gitu, karena Mbak Binti juga sepertinya sudah menemukan ya apa yang harus dirubah dalam kegiatannya Mbak Binti. Iya. Ya, boleh Ibu tahu kira-kira apa sih kesimpulan yang Mbak Binti dapatkan? Saya mengatakan kalau misalkan saya kan lagi capek dan seterusnya kayak gitu kan, dari segi bagaimana ininya tugas-tugas itu kelihatan nggak banyak banget gitu kan, akhirnya mungkin dari itu kesalahan di malas, terus kemudian juga ini ketumpuk-tumpuk itu. Nah, dari sini saya jadi tahu kalau misalkan kesalahan di awal saya tuh memang kayak manajemen gitunya. Terus kemudian saya juga ini kayak menyempelekan sama tugasnya itu sendiri kan. Jadi kayak misalkan sebelumnya saya menganggap bahwa masih ada waktu kok ini buat kerjain, ternyata ketumpuk-tumpuk yang lain saatnya terlalu banyak kan, saatnya jadi bingung gitu. Dan dari sini saya menyadari kesalahan tersebut, untuk akhirnya saya juga menemukan solusinya seperti tadi. Kalau misalkan gimana ini saya memprioritaskan aktivitas apa sih yang saya lakukan kayak gitu, dan kalaupun dikasih tugas itu ya memang harus segera dikerjakan gitu, karena nanti kan kedepannya juga banyak tugas-tugas yang lain kan gitu. Ya, baik, ya bagus sekali ya. Alhamdulillah sampai di sini Mbak Binti sudah bisa mereka-reka ya permasalahannya Mbak Binti, dan juga sudah bisa mencari solusinya untuk akhirnya kedepannya bagaimana Mbak Binti bisa merubah ya, agar aktivitasnya Mbak Binti bisa lebih baik lagi ya kedepannya ya. Baik, mungkin konselingnya hari ini kita sampai sini dulu ya, karena setelah ini juga Mbak Binti mau ada kuliah lagi. Semoga apa yang kita bahas di sesi konseling ini benar-benar bisa Mbak Binti laksanakan ya, mulai besok bisa dengan semangat untuk memulai hari dengan lebih baik lagi gitu ya. Amin. Ya, saya sebagai konselor sangat berterima kasih banyak kepada Mbak Binti karena sudah mau hadir ke sesi konseling ini, dimana mungkin teman-temannya Mbak Binti lagi ngantin, lagi nugas, lagi istirahat, tapi Mbak Binti mau menyempatkan untuk ke ruang konseling, untuk
memperbaiki. Mungkin ketika ada masalah di dalam diri Mbak Binti mau mengubah, maka di sana Ibu sangat berterima kasih banyak karena Mbak Binti telah mempercayakan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, semangat ya kuliahnya. Iya, saya pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Semangat.